Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang jenis dongeng ya. Oke, langsung saja. Ada sawatara bagian dongeng ya. Jadi ada beberapa bagian dongeng. Di sini yang pertama adalah dongeng fabel ya, atau dongeng sasatoan. Nah, oke, Bapak jelaskan dulu. Jadi dongeng fabel ini ya disebut dengan dongeng sasatoan. Sasatoan itu apa? Sasatoan itu binatang ya. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripurna seperti manusia. Yaitu dongeng yang isinya menceritakan binatang atau hewan ya, tingkah lakunya seperti manusia. Nah, itu ya. Upamana we biasa nyarita jeung biasa mikir. Ya seperti misalkan hewan itu perilakunya seperti manusia, dia bisa berpikir ya dan lain-lain. Nah, itu dongeng fabel ya. Intinya dongeng fabel ini adalah dongeng yang berupa hewan ya, yang karakteristiknya seperti manusia. Contohnya seperti dongeng gajah jeung sireum. Gajah jeung sireum itu gajah dan semut ya. Sireum itu semut. Terus gagak, hayang ini ya. Ini bukan hajing, hayang ya. Hayang jadi merak. Jadi burung gagak pingin menjadi burung merak. Nah, itu kan dongengnya. Terus keuyeub jeung piteuk. Keuyeub itu kepiting ya. Kepiting pingin jadi laron. Keuyeub jeung pitik itu kepiting dan laron ya. Pitik itu seperti laron ya. Nah, itu judul-judul dongengnya. Itu untuk fabel. Yang selanjutnya yang B ini parabel atau dongeng jalma biasa. Nah, jadi dongeng parabel ini dongeng manusia biasa. Jalma itu manusia ya. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripola jalma biasa. Yaitu dongeng yang isinya menceritakan tingkah laku ya, atau kehidupan orang biasa ya. Pokoknya seputar kehidupan orang ya, baik itu orang tersebut benar atau tidaknya ya berdasarkan cerita rakyat ya. Nah, itu tidak masalah ya. Yang terpenting dalam isi dongeng tersebut berupa paripola jalma. Nah, itu ya. Seperti apa? Seperti sang kuryang ya. Mungkin kalian pernah mendengar cerita sang kuryang ya. Di versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Sunda juga sama sebetulnya ya. Tingkah laku dan paripola jalma sang kuryang. Intinya sang kuryang ini adalah jalma ya, orang gitu. Selanjutnya ada dongeng legenda atau dongeng sasakala ya. Oke, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atau hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Jadi dongeng legenda ini ya dongeng yang legenda ya. Legenda itu ada sangkut pautnya dengan sejarah atau cerita sejarah ya, atau suatu kejadian ya, hiji jalma ya, yang ada sangkut pautnya dengan sejarah. Misalkan seperti Sunan Permana di Puntang ya, ataupun mungkin kisah Prabu Wangi. Nah, itu adalah legenda. Terus apalagi misalkan kalau di Bapak lupa lagi, di candi ya, di Candi Prambanan kalau nggak salah ya, itu ada legenda seperti Nyi Loro Jongrang kalau nggak salah ya itu. Nah, itu intinya legenda ya. Jadi ada sangkut pautnya dengan sejarah ya, baik itu orang ya dan lainnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Di sini ada dongeng Sang Kuryang ya. Ini Sang Kuryang ini termasuk dongeng apa anak-anak? Termasuk ke dalam dongeng ini ya, parabel. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat ya, isi dongeng atau cerita Sang Kuryang ini ya, di sini dijelaskan nyaritakeun paripolah jalma ya, jalma biasa. Nah, berarti seputar Sang Kuryang di sini. Nah, di sini Bapak tidak tuliskan semuanya ya. Ini hanya beberapa paragraf saja, karena kalau Bapak masukkan ini banyak ya. Ini hanya singkat saja cerita Sang Kuryang. Di sini dijelaskan bahwa cerita kehidupan Sang Kuryang dari awal sampai akhir, sampai beliau menendang perahu ya, dan perahu itu terbalik menjadi sebuah berbentuk sebuah gunung tangkuban perahu. Nah, seperti itu ya. Oke, nah jadi itu. Jadi intinya pasti dongeng parabel ini ya, seperti Sang Kuryang ini, dari judulnya saja Sang Kuryang pasti seputar apa cerita Sang Kuryang tersebut, orangnya ya. Dan mungkin di sini ada beberapa tokoh lain seperti Dayang Sumbi ya, terus ada lagi si Tumang ya, dan lain-lain. Kalau Bapak artikan satu persatu kayaknya nggak cukup ya waktunya. Jadi Bapak hanya singkat saja tentang contoh dongeng parabel ya, atau dongeng jalma biasa. Nah, seperti ini ya. Nah, nilik karena dongeng Sang Kuryang ya yang tadi ya. Oke, Bapak tuliskan seperti ini supaya memahami tentang dongeng tersebut. Yang pertama, jejer dongeng tadi, jejer itu judul ya, judul dongengnya Sang Kuryang. Palaku dan tokohnya di sini ya, ada Sang Kuryang, terus apa lagi, Dayang Sumbi ya, di sini ada, terus ada lagi si Tumang ya. Nah, ini si Tumang, nah, dan di sini Sang Kuryang. Ya, berarti ada 3 ya, Sang Kuryang, Dayang Sumbi, dan Tumang dalam cerita Sang Kuryang. Galur itu alur cerita. Nah, alur ceritanya seperti apa Sang Kuryang itu? Nah, oke, Bapak untuk membuat alur cerita ini jadi ringkas saja ya. Oke, ringkas cerita tersebut apa gitu ya. Nah, misalkan di sini Sang Kuryang teu jadi kawin ka Dayang Sumbi, terus nalapung parahu jadi nangkup ngabentuk pundung tangkuban perahu. Jadi Sang Kuryang intinya tidak jadi menikah dengan Dayang Sumbi, terus kesal menendang ya, nalapung itu menendang perahu menjadi terbalik ya, dan berbentuk ya, dan menjadi sebuah gunung ya, yang dinamakan sekarang itu Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi itu ya pembahasan tentang sawatara bagian dongeng. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, insya Allah minggu depan Bapak akan bahas tentang dongeng mite ya, atau mitos dan lain-lain. Ada 2 lagi ya. Karena waktunya nggak cukup ya, Bapak 3 saja dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya tentang sawatara bagian dongeng. Nah, untuk tugas anak-anakku sekalian ya. Jadi untuk tugas di rumah, tayangan dongeng bahasa Sunda di internet, terus isi pertarosan di handap ieu. Jadi tugasnya yaitu cari dongeng bahasa Sunda di internet ya, banyak, silahkan dicari. Terus isikan ya pertanyaan di bawah ini ya, 1, 2, dan 3. Misalkan tadi ya Sang Kuryang nih, jejer dongengnya apa? Sang Kuryang. Palaku tokohnya ada apa aja ya? Si Tumang, Dayang Sumbi, terus apalagi Sang Kuryang ya. Terus galur atau alur ceritanya ya seperti tadi ya, seperti di sini. Nah, jadi tugas anak-anakku sekalian seperti ini. Cari dongeng terus diisi ya seperti ini. Nah, ini Bapak kasih titik-titik. Nah, di sini. Nah, ini diisi ya 3 saja. Setelah kalian tulis ya
jejer dongeng, pelaku atau tokohnya siapa aja, alur ceritanya seperti apa, terus difotokan kirim via email Bapak ke sini. Paham ya? Jadi tugasnya sekali lagi, cari dongeng bahasa Sunda di internet, ya. Setelah ketemu dongengnya, terus isi, ya, tulis di buku catatan, ya. Jejer dongeng, jejer itu judul dongengnya apa, pelaku atau tokohnya ada siapa aja tokohnya atau pelakunya, ya, di dongeng tersebut. Terus alur ceritanya seperti apa, ya, ringkas saja. Pak, gimana saya kan susah menulis bahasa Sunda. Oke, nggak apa-apa, dicampur sajalah pakai bahasa Indonesia, ya. Ada Sundanya, ada Indonesianya, nggak apa-apa lah, ya, Bapak maklum, ya. Nah, jadi itu ya untuk tugasnya di rumah. Kita step by step ya supaya kalian memahami. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Dicukupkan sekian, terima kasih. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.